Saya Novita Natasha Fitriani dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris di STKP Negara. Di sini ingin memaparkan materi tentang proses penyesuaian diri. Sebelumnya, saya ingin menanyakan dulu nih, sebenarnya penyesuaian diri itu apa sih? Oke, kita bahas satu-satu ya. Penyesuaian diri menurut Chandra 1964 mengatakan bahwa penyesuaian diri itu merupakan proses yang mencakup respon mental dan tingkah laku yang dimana individu berusaha untuk mendapat berhasil mengatasi kebutuhan-kebutuhan di dalam dirinya seperti ketegangan, konflik, dan frustasi yang dialaminya terwujud ke tingkat keselarasannya atau harmoni antara tuntutan dari dalam diri dengan apa yang diharapkan oleh lingkungan di mana ia tinggal berada. Proses penyesuaian diri juga dapat dilakukan dari faktor internal, contohnya seperti dari dalam diri sendiri, motivasi, dan keadaan fisik. Kalau faktor eksternalnya contohnya itu dari lingkungan, keluarga, dan orang tua. Kenapa orang tua termasuk? Karena orang tua sangat berpengaruh untuk penyesuaian diri terhadap anak remaja. Penyesuaian diri juga mempunyai beberapa tahap, di antara lain ada 3. 1. Introspeksi diri, 2. Evaluasi diri, dan 3. Adaptasi diri. Setelahnya saya akan memaparkan poin-poin penting dalam proses penyesuaian diri yang sudah saya buat dalam bentuk PPT. Di sini ada karakteristik penyesuaian diri secara positif. Antara lain ada fleksibilitas. Fleksibilitas itu adalah kemampuan menyesuaikan diri dengan berbagai situasi tanpa kehilangan identitas. Maksudnya itu mudah dan cepat dalam menyesuaikan diri. Yang kedua ada kontrol emosi. Artinya mampu mengelola emosi seperti marah, cemas, atau sedih dengan cara yang sehat. 3. Ada kemampuan sosial. Membentuk hubungan yang baik dengan teman, guru, dan keluarga dengan upaya menjalin hubungan dapat memberikan manfaat serta saling mendukung, memahami, peduli satu sama lain. Selanjutnya ada kemandirian. Kemandirian itu artinya maksudnya tuh mampu mengambil keputusan dan menyelesaikan masalah tanpa bergantung pada orang lain. Selanjutnya ada peningkatan diri. Artinya mampu belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya dan terus berusaha memperbaiki diri. Contohnya nih, saya melakukan hal kesalahan hari ini. Terus saya evaluasi diri tuh untuk besok tuh tidak melakukan kesalahan yang berulang kayak hari ini gitu. Contohnya gitu. Selanjutnya ada analisis yang tajam. Artinya kemampuan untuk menganalisis informasi dengan cepat dan akurat. Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk bisa mempunyai analisis yang tajam gitu. Caranya gimana sih? Caranya bisa dengan suka membaca banyak buku, menonton video atau film yang punya pesan yang bermakna, terus mendengarkan dan memperhatikan orang lain berbicara, dan banyak tanya. Itu hal utama. Kenapa? Karena banyak bertanya itu membuat critical thinking kita tuh berfungsi gitu loh. Ya. Di slide selanjutnya ada karakteristik penyesuaian diri secara negatif. Antara lain ada kecenderungan menghindar, artinya menghindari masalah atau situasi daripada menghadapinya. Contohnya nih, kita kan sering banget Slide selanjutnya ada karakteristik penyesuaian diri secara negatif. Di antara lain kecenderungan menghindar, artinya menghindari masalah atau situasi daripada menghadapinya. Contohnya nih, kita kan sering kalau misalnya kita mempunyai banyak masalah, pasti kita memilih menghindar dibanding menghadapinya, atau kita berusaha melupakan masalah itu, ya kan? Ini juga bisa menjadi gejala dari gangguan kepribadian menghindar, atau bahasa Inggrisnya itu avoidant personality
personality disorder, seperti ditandai dengan menghindari interaksi sosial karena takut dihina, dikritik ataupun minder. Contohnya, misalnya nih, aku minder banget nih sama si A karena dia bagus banget nih di bidang akademiknya, kayak keren gitu, kagum gitu kan ya, gitu. Selanjutnya ada perilaku menyimpang. Perilaku menyimpang adalah melanggar aturan atau norma sosial untuk mendapatkan perhatian atau menghindari tekanan. Contohnya, ada anak sekolah nih telat masuk ke sekolah, tapi terus ditanya alasannya kenapa, karena macet di jalan. Padahal belum tentu juga kan kalau misalnya macet, mungkin dia bangunnya kesiangan atau malas ke sekolah, bisa jadi kan. Nah, berarti dia kayak membutuh perhatian lebih gitu loh dari dalam dirinya. Lalu ada kurangnya mengontrol emosi, menunjukkan perilaku impulsif yang seperti kayak marah yang berlebihan atau menyerah terlalu cepat gitu. Terakhir ada pengalaman buruk. Pengalaman buruk itu maksudnya lingkungan keluarganya itu tidak mendukung, yang menyebabkan trauma seorang anak memburuk dan kesehatan mentalnya jadi tidak baik. Biasanya ada tuh yang orang tuanya suka marah-marah ya. Nah, itu tuh bikin anaknya trauma, jadi mental itu jadi udah nggak baik nih gitu. Slide selanjutnya ada pola pikir dan keyakinan. Antara lain ada pembelajaran. Percaya bahwa setiap pengalaman baik atau buruk adalah kesempatan untuk belajar dan berkembang. Lalu kedua ada keterbukaan, artinya bersedia menerima keterbukaan dan mempertimbangkan ide-ide atau pandangan yang berbeda dengan terbuka gitu. Lalu ada keterhubungan. Keterhubungan artinya maksudnya memahami segala sesuatu saling terhubung dan tindakan yang kita ambil dapat memiliki dampak jangka yang panjang. Maksudnya tuh kita tuh harus selalu berpikir dengan kritis gitu, apa langkah yang selanjutnya kita ambil, itu dapat memiliki dampak yang sangat panjang untuk kedepannya gitu. Selanjutnya ada ya keyakinan, di antara lain kebahagiaan. Percaya bahwa kebahagiaan adalah hak setiap individu dan aktif mencari cara untuk menciptakan kebahagiaan, dan tentunya setiap orang berbeda-beda untuk memiliki kebahagiaan tersebut gitu. Contohnya nih, saya sekarang hari ini ulang tahun, dapat kado nih tas untuk kuliah atau ngampus sehari-hari gitu. Kayak gitu aja saya sudah seneng gitu. Tapi berbeda nih dengan teman saya, mungkin ada yang kalau di kadonya tas mungkin masih merasa kurang gitu, kayak pengennya tuh mewah gitu, barang-barangnya mewah entah. Selanjutnya ada keseimbangan. Percaya bahwa kita tuh bisa menstabilkan mental atau emosi dan kebiasaan berperilaku, seperti memiliki ketenangan dalam dirinya. Lalu ada pertumbuhan. Percaya bahwa melalui usaha dan dedikasi setiap individu dapat terus berkembang dan mencapai tujuan atau potensinya. Lalu ada beberapa cara untuk supaya diri adalah diantara lainnya ada kesadaran diri. Kesadaran diri artinya memiliki pemahaman yang mendalam tentang siapa Anda, apa yang Anda rasakan, pikirkan, dan apa yang Anda inginkan saat ini. Lalu ada keterbukaan. Bersedia menerima kritik dari orang lain dan melakukan introspeksi diri atau refleksi dan secara terbuka dengan orang lain gitu. Lalu ada kemandirian. Kemandirian tadi sama yang sudah saya jelaskan tadi, kemampuan untuk mengambil tanggung jawab atas keputusan dan tindakan
serta belajar dari pengalaman sebelumnya. Tuh. Slide selanjutnya ada beberapa poin yang penting dalam proses penyesuaian diri. Individu akan dikatakan dapat menyesuaikan diri apabila dapat memenuhi kebutuhannya. Misalnya nih, saya lapar nih. Nah, berarti ada dorongan dong dari dalam diri saya ini. Jadi yang ditandai dengan sinyal dari tubuh saya, entah tiba-tiba bunyi lah dari perut saya gitu ya kan. Dan juga dapat diterima oleh lingkungan tanpa merugikan orang lain. Kemudian ada keberhasilan penyesuaian diri itu ditandai dengan dapat mengatasi masalah, menerima diri sendirinya sekarang saat ini, dan menyesuaikan dirinya dengan lingkungannya. Penyesuaian diri juga dapat dipengaruhi oleh kebutuhan dan datangnya itu dari mana sih? Kebutuhan itu dari kekurangan diri, itulah yang muncul karena adanya dorongan dalam diri kita sendiri itu. Terus ada upaya untuk memperlancar proses penyesuaian diri remaja di sekolah dengan cara menciptakan suatu suasana belajar dengan menyenangkan bagi siswa, membuat tata tertib yang sekolah yang jelas dan dapat dipahami oleh siswa, mendapatkan kerjasama dari para guru dalam menjalankan kegiatan pendidikan. Slide selanjutnya ada kesimpulan dari proses penyesuaian diri. Penyesuaian diri merupakan fondasi utama dalam perjalanan menuju pertumbuhan pribadi yang berarti. Proses ini tidak hanya mengajarkan kita terhadap nilai, kekuatan, dan kelemahan kita, tetapi membuka jendela menuju pemahaman yang lebih dalam tentang tujuan hidup dan makna eksistensi kita. Dengan evaluasi yang benar atau jujur dan kesadaran yang mendalam, kita dapat membangun koneksi yang lebih kuat dari kita sendiri. Penyesuaian diri pada anak usia remaja adalah proses paling penting yang memengaruhi perkembangan emosional, sosial, dan akademiknya mereka, serta dukungan dari lingkungan keluarga dan sekolah sangat diperlukan untuk membantu anak mencapai penyesuaian diri yang positif. Itulah poin penting yang dapat Anda ketahui. Sampai di sini dulu pembahasan kita. Silahkan kalau ada pertanyaan, tulis di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi ini bermanfaat bagi Anda dan dapat menambah wawasan Anda. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.